Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Singkat waktu, sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan dunia bawah Elbaf, tempat di mana Loki sedang dirantai saat ini. Seperti yang kita tahu dari dua chapter yang lalu, sang pangeran itu sedang terluka dan pingsan akibat terkena serangan telak dari pedang Shamrock yang berubah menjadi Cerberus. Namun, dalam chapter ini diperlihatkan bahwa sekarang dia sudah sadar kembali. Walau masih merasa kesakitan, dengan penuh amarah Loki berteriak sendiri bahwa dia pasti akan membalas dendamnya kepada dua kesatria suci itu. Dia tentu tidak terima atas perbuatan mereka terhadap dirinya, juga perbuatan mereka kepada para hewan buas yang merupakan teman-temannya. Semua hewan buas yang ada di tempat itu sudah mati beberapa waktu yang lalu karena melindungi Loki dari Shamrock dan Gunko. Teriakan kemarahan Loki ini sangat keras sampai menimbulkan gema yang menghasilkan getaran luar biasa di lokasi yang cukup jauh dari sana. Ada beberapa raksasa misterius yang bisa mendengar suara dari teriakan Loki sehingga mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dengan sang pangeran itu. Jadi, dunia bawah Elbaf bukan hanya sekadar tempat eksekusi dan penjara saja, melainkan ada pula beberapa raksasa misterius yang menghuni suatu daerah di tempat tersebut. Sebab dunia bawah memang sangat luas. Para raksasa misterius itu pun segera bergerak menuju tempat Loki untuk mengecek keadaan dari pangeran tersebut. Sementara itu, para manusia yang merupakan bawahan Loki yang sebelumnya pernah kita lihat dalam beberapa chapter yang lalu juga muncul di sana. Mereka sangat terkejut melihat keadaan Loki yang terluka parah dan hewan buasnya sudah bertumbangan. Mereka bilang beberapa waktu yang lalu memang mereka sempat mendengar samar-samar jeritan dari Loki. Tapi kebetulan lokasi mereka saat itu sedang sangat jauh sehingga butuh waktu untuk datang ke tempat Loki. Mereka pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada bos mereka itu. Tanpa menjawab, Loki memerintahkan mereka untuk menghubungi Mosa dengan Denden Mushi yang ada di sana. Mosa merupakan teman bicara Loki melalui Denden Mushi. Mosa tinggal di dunia matahari, tapi sebenarnya mereka berdua belum pernah bertemu secara langsung. Meski begitu, mereka telah menjadi teman bicara yang sangat akrab. Para anak buah Loki di sana pun melakukan perintah dari Loki, sehingga kini dia tersambung dengan Mosa melalui Denden Mushi. Ketika Mosa mengangkat panggilan tersebut, Loki segera menjelaskan bahwa ada dua orang penyusup dari pihak pemerintah dunia yang sekarang sedang berada di Pulau Elbaf. Loki yakin mereka memiliki rencana yang buruk terhadap negeri para raksasa itu. Walau orang-orang bilang Loki merupakan sosok yang kejam dan suka menimbulkan masalah, tapi dia tetap tidak suka jika ada pihak luar seperti pemerintah dunia yang datang mengacau di negeri Elbaf. Meski Loki dijuluki sebagai pangeran terkutuk dan dicap sebagai aib Elbaf karena telah membunuh ayahnya sendiri, tetap saja Loki sangat peduli pada tanah kelahirannya itu. Maka Loki meminta Mosa untuk memberitahu kepada seluruh raksasa tentang kehadiran dari dua penyusup tersebut agar para prajurit bisa mengambil tindakan perlindungan. Dia juga menegaskan bahwa kedua penyusup itu sangat kuat sehingga Mosa harus meminta para raksasa untuk berhati-hati. Selain itu, Loki juga memerintahkan Mosa untuk mencari tetua yang ada di desa tempat tinggal Mosa, kemudian beritahu tetua itu untuk menghubungi para raksasa kuat yang berada di dunia surga. Jadi, di Elbaf masih ada beberapa raksasa kuat yang belum pernah diperlihatkan. Memang level mereka satu tingkat di bawah Loki, tapi setidaknya kemampuan dari para raksasa di dunia surga itu layak diperhitungkan. Usai berbicara dengan Loki melalui Denden Mushi, Mosa pun segera berlari keluar dari rumahnya dan melakukan apa yang Loki katakan. Kemudian cerita beralih ke Lilith dan Bonnie. Mereka berdua sedang berkeliling di wilayah udara Pulau Elbaf. Lilith tengah terbang dengan memanfaatkan teknologi sepatu terbang miliknya, dan Bonnie dalam wujud fisik anak kecil sedang digendong oleh Lilith. Lilith bilang dia harus mencari tempat terbaik di Elbaf untuk membangun laboratorium yang baru. Secara kebetulan, mereka berdua pun lewat di atas desa tempat tinggal dari Mosa. Saat mereka melihat ke bawah, mereka bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi di tempat itu. Mereka pun turun dan menghampiri salah seorang raksasa. Lilith memperkenalkan diri sebagai teman Sal dan bertanya apa yang sedang terjadi. Raksasa itu pun menjawab bahwa ada informasi bahwa Elbaf telah kedatangan dua penyusup kuat dari pihak pemerintah dunia dengan tujuan yang sangat buruk. Maka mereka sedang bersiap-siap untuk memburu dua orang itu. Lilith dan Bonnie pun sangat terkejut ketika mendengar jawaban dari sang raksasa. Mereka berdua langsung bergegas untuk kembali ke perpustakaan burung hantu karena mereka harus memberitahukan hal tersebut kepada Sal dan yang lain. Berpindah ke tempat lain, Shamrock dan Gunko ditampilkan kembali. Keduanya masih berada di atas burung anak panah yang diciptakan oleh Gunko beberapa waktu yang lalu. Di sana juga ada satu kesatria suci yang lain
yang telah disummon oleh Shamrock beberapa waktu yang lalu. Secara tiba-tiba, Im Sama menghubungi Shamrock melalui telepati. Im Sama memang memiliki kemampuan untuk bisa terhubung dengan semua Gorosei dan Kesatria Suci kapanpun dia mau. Saat dihubungi oleh Im Sama, dengan sopan Shamrock bertanya, "Ada apa?" Sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu pun berkata bahwa ada misi tambahan yang harus dilakukan di Pulau Elbaf. Seperti yang kita tahu, misi utama Kesatria Suci di Elbaf adalah memaksa negeri itu untuk berafiliasi dengan pemerintah dunia. Namun sekarang ada misi tambahan yang tidak kalah penting. Im Sama telah mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan Elbaf. Di antaranya adalah di sana ada Skopper Gaban, mantan bajak laut Roger yang mengetahui kebenaran dunia. Di tempat itu juga ada perpustakaan burung hantu yang berisi buku-buku dari Ohara. Lalu ada juga kabar kedatangan bajak laut topi jerami di pulau itu, yang mana hal ini memang sudah umum diketahui. Im Sama pun berkata kepada Shamrock bahwa Gaban dan Luffy harus segera dihabisi karena mereka berdua dianggap sebagai masalah yang harus segera dibereskan. Kemudian Im Sama juga meminta Kesatria Suci menangkap dan membawa Nico Robin ke Mary Joyce, sekaligus juga menghancurkan perpustakaan burung hantu yang ada di Elbaf agar tidak meninggalkan jejak-jejak dari abad kekosongan. Tentu Im Sama paham akan membutuhkan banyak tenaga untuk melakukan semua misi itu, maka dia memberi izin kepada Shamrock untuk memanggil 3 Kesatria Suci lagi untuk datang ke Elbaf. Sebelumnya Shamrock telah memanggil 1 Kesatria Suci sebagai kekuatan tempur tambahan, jadi ada 2 Kesatria Suci lagi yang bisa dipanggil oleh Shamrock. Mengingat misi yang diperintahkan oleh Im Sama ini memang ada banyak, maka wajar jika Shamrock mendapatkan wewenang itu. Im Sama juga bilang dia pun akan mengutus seorang Gorosei untuk ikut terlibat di Pulau Elbaf. Belum diketahui siapa Gorosei yang akan dikirim, tapi yang jelas dengan kedatangan seorang Gorosei dan total 5 Kesatria Suci di Pulau Elbaf, maka keadaan di Pulau Elbaf akan menjadi semakin panas. Sebelum memutus kontak, secara intimidatif Im Sama memperingatkan Shamrock bahwa dengan semua privilege dan tambahan kekuatan tempur yang banyak itu, tidak boleh ada satupun misi di Pulau Elbaf yang gagal. Setelah itu diperlihatkan Lilith dan Bonnie telah tiba di perpustakaan burung hantu. Lilith pun langsung memberitahu Sal dan Robin bahwa para raksasa bilang ada 2 orang penyusup dari pihak pemerintah dunia. Robin terkejut dan berkata mereka harus segera mengabari bajak laut warrior serta para kru bajak laut topi jerami yang lain. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Karibari sebagai markas dari organisasi Cross Guild akhirnya diperlihatkan kembali. Di tempat itu, Crocodile bilang dia telah mendapatkan informasi terpercaya dari koneksinya di dunia bawah. Informasi ini adalah soal identitas dan keberadaan dari pria dengan bekas luka bakar. Sosok itu adalah pemegang Road Poneglyph terakhir. Sebelumnya, Crocodile dan Mihawk memang tidak tertarik dengan perburuan harta karun One Piece, karena Crocodile hanya ingin menciptakan utopia, sedangkan Mihawk hanya ingin hidup dengan tenang. Namun, setelah Siran Vegapunk bilang bahwa nasib dunia berada di tangan orang yang menemukan One Piece, maka mau tidak mau mereka berdua pun harus ikut serta dalam memburu harta karun One Piece. Bagi pun bertanya, jadi siapa pria dengan bekas luka bakar tersebut? Crocodile bilang dia adalah orang yang sudah pasti dikenal oleh Bagi. Saat Crocodile mengatakan ini, cerita memperlihatkan Skopper Gaban di dalam kastil Aurus. Bahkan secara spesifik, luka bakar di dahi Gaban disorot secara langsung, yang mana itu menegaskan bahwa memang dialah pria dengan bekas luka bakar yang dimaksud oleh Crocodile. Hal ini memang masuk akal, apalagi bila kita memperhatikan bekas luka bakar Gaban itu. Bentuknya mirip dengan tanda api. Dalam terjemahan lain, pria dengan bekas luka bakar juga diartikan sebagai pria dengan tanda api. Lafitte pernah bilang bahwa pria dengan bekas luka bakar bisa menciptakan pusaran air di lautan karena suatu kemampuan dari buah iblis tertentu. Dengan begitu, Skopper Gaban sekarang memiliki kekuatan buah iblis. Entah itu buah iblisnya dimakan oleh Gaban, atau kekuatan buah iblisnya dimasukkan ke dalam kapaknya. Yang jelas, buah iblis itu didapatkan oleh Gaban setelah bajak laut Roger bubar. Karena saat masih dalam bajak laut, Roger tidak ada tanda-tanda bahwa dia memiliki kekuatan buah iblis. Dengan begitu, walau kekuatan Gaban tidak lagi seprima dulu saat masih muda, tapi kemampuan Gaban sekarang jauh lebih bervariasi karena memiliki kekuatan buah iblis. Sangat menarik untuk mengetahui tipe buah iblis apa yang dimiliki oleh Gaban. Nah, itulah tadi berbagai hal menarik chapter 1140. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.